wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang firewall. Baik, langsung saja. Yang pertama ada outline atau materi yang akan kita bahas. Yang materinya itu dipisah menjadi 3 pecahan. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu firewall filter. Dan yang kedua itu firewall address list. Dan yang ketiga itu firewall NAT. Langsung saja ke materi pertama yaitu firewall filter. Firewall filter chain. MikroTik memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering. Jadi untuk memfilter ya, forwarding dan marking terhadap paket yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dan fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rules atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Nah, di sini ada input atau masuk, memblokir paket yang menuju router dari sini ya, dari klien ke router. Sedangkan untuk output ini memblokir paket yang bersumber dari router, jadi memblokir paket yang dari si routernya ini. Untuk forward itu memblokir paket yang melewati router. Yang ini ya, melewati router. Lanjut. Firewall filter konsep if then. If jika paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan atau bisa kita sebut saja paket spesifik apa yang akan difilter, apakah itu paket web, FTP atau IMCP atau DNS, inilah yang disebut dengan if. Lalu ada then, setelah. Nah, dari spesifik paket di atas yang sudah kita tentukan, maka action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting di atas tadi, inilah yang disebut dengan then. Jadi si then ini actionnya ya, aksinya. Lanjut, ada if general. Ini juga bisa dibuka di Winbox, nanti kita praktekkan. Sekarang kita materi-materinya dulu saja, itu ke IP, ke firewall filter, dan di general ada source address, alamat sumber, dan ada destination address, alamat tujuannya, dan ada format bisa spesifik IP, spesifik network, atau semua network. Lalu ini ada protokolnya bisa berupa TCP, UDP, IMCP, dan lain-lain. Untuk source port sumber dari klien, destination port tujuan, interface traffic masuk atau keluar. Sini ada in interface atau masuk, dan ada out interface atau keluar. Selanjutnya ada then atau action tadi. Ini kita bisa buka di Winbox. Untuk accept atau setuju ini, paket akan diterima atau diizinkan. Misalkan Facebook.com kita accept, maka bisa dibuka ya. Untuk selanjutnya ada add address list, alamat tujuan yang ditambahkan dalam address list group, IP address. Add source to address list, alamat source akan ditambahkan ke dalam address list. Drop ini berbanding terbalik dengan save tadi ya. Untuk drop ini paket akan ditolak atau tidak diizinkan. Seperti tadi di accept kan, misalkan Facebook bisa diakses, sedangkan jika di drop tidak bisa atau terblokir. Lanjut ada fast track connection, fitur alternatif untuk speedboat traffic data. Lalu ada jump, paket akan dilempar ke spesifik custom chain yang kita buat. Log,
paket akan dibuatkan sebuah catatan atau log khusus. Pastrobe paket akan dibiarkan dieksekusi dan diizinkan membaca rules selanjutnya. Jadi seperti otomatis gitu ya. Terakhir ada reject, sama kayak drop, cuma nanti keluar pesan IMCP ICMP reject, return paket akan dikembalikan di mana lokasi action jam dibuat. Target membuka port bayangan yang ada di router seolah-olah semua port di router aktif, tapi tidak akan pernah bisa diakses. Selanjutnya, ini untuk port-port. Di sini ada servisnya. Untuk HTTPS itu 443 TCP. Dan untuk yang lainnya kalian bisa lihat saja di sini beberapa port yang biasanya digunakan pada firewall. Selanjutnya ini untuk strategi firewall filter strategi. Accept you, drop any, drop you, accept any. Selanjutnya ini untuk studi kasus. Yang pertama ada mencoba blokir IP laptop agar tidak bisa ping ke router IP, sisanya bisa mencoba blokir IP laptop agar tidak bisa ping ke internet IP, sisanya bisa memblokir website. Oh, beda-beda. Ini soal nomor 3, memblokir website. Jadi ini semacam latihan, nanti kita praktikkan. Kita baca-baca dulu saja materi ini. Selanjutnya ada firewall log. Log merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Selanjutnya ada network time protocol. Pengaturan waktu pada router board MikroTik dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan, dan juga berguna untuk mengimplementasikan rules yang menggunakan parameter waktu. Istilah lain dari NTP itu adalah yang namanya SNTP. Mode operasi NTP itu ada client mode, ada server mode, ada peer mode, ada broadcast, dan ada multicast. Kita langsung saja kita ke prakteknya. Dari sini firewall filter konsep if dan then. Kita bisa buka Winbox di sini, lalu ke IP, ke firewall, lalu klik tanda plus. Nah, di sini sudah ada. Nah, tadi di bagian chain ini, nah, kalian bisa pilih input untuk memblokir paket yang menuju router dan output untuk memblokir paket yang bersumber dari router. Untuk forward, memblokir paket yang melewati router. Sebagai contoh aja ya, kita pilih yang input saja sebagai contoh. Lalu untuk source address ini, yang dimana source address itu alamat sumber. Jadi alamat dari si VPC ini kita sebagai contoh aja. Kita show IP. Nah, IP-nya segini. Kita salin sebagai contoh. Kita sudah salin. Lalu kita tempelkan di sini. Nah, untuk ini IP dari website atau apapun
karena kita contohnya ngambil dari website, kita harus tahu dulu IP websitenya itu berapa. Nah, bagaimana sih cara biar tahu IP website itu? Nah, pertama-tama kalian ke terminal. Di laptop masing-masing juga punya aplikasi bawaan. Selanjutnya ketik ns lookup ns lookup, lalu ketik domain atau website yang ingin kalian lihat IP-nya. Misalkan Pinterest, Facebook saja, facebook.com. Nah, ini untuk IP si Facebooknya kita bisa salin sebagai contoh saja. Setelah kita salin, kita bisa isi di sini. Sebentar. Kita coba tempel. Nah, sudah tertempel. Nah, untuk di bagian protokol ini, yang dimana tadi ada untuk Facebook ini kan servisnya HTTPS ya. Jadi menggunakan TCP yang portnya 443. Karena di sini tidak ada, kita pakai saja sebagai contoh yang TCP ini aja. Untuk in atau outnya yang mana tadi bukan in. Nah, ini interface mau trafiknya masuk atau keluar, karena sebagai contoh aja kita ke dalam keluar aja sebagai contoh. Lalu ini di bagian if paket-paket yang di filter memiliki settingan. Lalu 10 ini di bagian action. Nah, di sini tuh ada banyak actionnya, yang mana tadi sudah dijelaskan fungsi-fungsinya di sini sudah dijelaskan fungsi-fungsinya. Karena kita tujuannya memblokir, jadi kita pilih yang drop. Nah, sebagai contoh aja ya. Sebagai contoh seperti ini. Kalau misalkan si IP ininya tidak diisi, IP laptop atau PPC yang ini tidak dimasukkan ke sini. Misalkan kita hapus dulu. Misalkan di sininya kosong, tidak diberi IP, maka si PPC 3 pun akan merasakan imbanya gitu. Jadi kan tadi Facebook diblokir ya, karena tidak mengetikkan spesifik IP di PPC 4 ini, maka si PPC ini juga kena imbasnya. Jadi si PPC ini juga tidak bisa mengakses Facebook karena diblokir, karena IP-nya tidak spesifik mengarah ke PPC ini, cuman ya keblokir aja dua-dua ini, jadi tidak bisa mengakses Facebook. Oke, lanjut. Ini sudah sebagai contoh aja. Selanjutnya ada apa? Ini strategi udah kita bahas. Paling ini studi kasus kita kerjakan.
nanti ya ada firewall juga untuk melihat aktivitas apa saja yang ada di router. Caranya kita ke Winbox, kita ini hapus aja dulu, lalu ke bagian log. Nah di sini tuh banyak ya, ada ini tuh semua yang ada di router. Oke, untuk materi yang firewall filter ini cukup disampaikan di sini dulu saja. Mohon maaf bila banyak materi yang tidak tersampaikan dan banyak kekurangannya, karena jujur saya juga masih pusing, masih belajar lah ya. Jadi mohon maaf. Sekian dari video saya ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.